Kalau di Indonesia value tenaga kerjanya lebih rendah dibanding Korea, tapi biaya sekolahnya lebih tinggi daripada Korea. Oke. Gitu. Tapi kalau Korea biaya sekolahnya lebih rendah daripada Indonesia, nilai tenaganya 4 atau 5 kali lebih mahal dibanding Indonesia. Apakah program membagi susu dan makan siang gratis diberlakukan di Indonesia? Ya, ada manfaatnya besar. Ya, Dan itu manfaatnya dirasakan oleh Korea. Menurut Abang, negara ini butuh pemimpin seperti apa? Mungkin bisa benchmarking nih. Seberapa besarkah nasionalisme seorang Chong Sung Kim? ya seperti apa yang Mas Woji lihat, ya itulah, itu Jong Sung Kim. Chong Sung Kim. Apa? Karena orang sudah lahir di Indonesia dan sudah 50 tahun itu bukan penting. Tapi yang penting ya jiwanya bagaimana. Karena gini Bang, kalau saya ngelihat jargon Abang udah K-pop, terus kemudian, nah ini gue mau ngomong soal program-program Abang juga nih. Ya. Salah satu program Abang ini adalah, salah satunya yang prioritas adalah memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin sekolah sambil kerja di Korea. Ya, kalau istilah beasiswa itu tidak tepat, tapi kami membantu membawa anak bangsa ini apabila dia punya kemampuan akademis, tapi karena keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua, dia nggak bisa lanjut sekolah, itu kami cari dan anak-anak itu kami mau bawa ke Korea Selatan. Karena kenapa? Kalau di Indonesia value tenaga kerjanya lebih rendah dibanding Korea, tapi biaya sekolahnya lebih tinggi daripada Korea. Oke. Gitu. Tapi kalau Korea biaya sekolahnya lebih rendah daripada Indonesia, nilai tenaganya 4 atau 5 kali lebih mahal dibanding Indonesia. Maka program kami sambil kerja, sambil belajar itu bisa pakai di Korea Selatan. Iya. Ya artinya Abang menganggap itu sebagai sebuah selling point buat orang untuk milih Abang. Ya, kebetulan mereka yang ada di tapil saya, ya pasti mungkin gitu ya. Bakal laku nggak Bang kira-kira? Apa? Bakal laku nggak? Bakal jadi incaran banyak orang nggak menurut Abang? Kalau memang yang betul-betul ingin mau belajar, pasti mereka berarti dukung saya juga begitu ya. Iya. Karena ya itu tadi ya Bang ya, tidak semua orang punya akses untuk tadi merasakan bagaimana sekolah di Korea, terus mendapatkan pekerjaan di Korea. Selain itu Bang, kira-kira apa program dan prioritas kerja Abang jika nanti Abang terpilih menjadi salah satu wakil rakyat mewakili dapil Jakarta Selatan, Jakarta 2? Ya, kalau saya lagi caleg, kami sementara pakai 2 program, tadi pendidikan sama PMI. Sorry, apa PMI. Oh, PMI. Bukan Palang Merah Indonesia. Oh, apa itu PMI? Pekerja Migran Indonesia. I see. Dulunya TKA. Oke. Sekarang panggilnya PMI. PMI. Ya memang masih karena tergantung profesi masih panggil juga TKI juga ada, tapi kebanyakan sekarang udah ganti namanya PMI. PMI betul. Nah, tapi yang sedikit bingung kepada masyarakat ya kan, biasa istilah yang PMI itu terkenalnya Palang Merah Indonesia. Palang Merah Indonesia betul, Ya, betul. Kalau tidak tahu PMI yang baru ini ya bingung. Pekerja Migran Indonesia. Ya, betul. Pekerja Migran Indonesia ini seperti Mas Woji tahu, kalau ingin mau kerja ke luar negeri pasti dari awal apa butuhnya? Butuh izin kerja, visa kerja dan lain-lain, bukan? Bukan, uang. Oke. Jadi harus bayar kepada siapa? Kepada penyalur. Ya, Agent. Ya, jadi mereka ingin mau kerja tapi mereka harus cari uang dulu begitu. Okay. Karena tidak ada uang, pengen mau dapat uang, mau kerja tapi
sekarang harus cari uang dulu, bayar dulu. Oke. Dan jumlah itu cukup besar. Ya, jadi dan itu belum tentu kapan berangkat juga tidak tahu. Tampung di Jakarta berbulan-bulan, ada juga 1 tahun lebih juga ada. Begitu, belum berangkat, tapi setiap bulan berarti harus konsumsikan pakai uang tambah di luar fee agent atau biaya proses, ditambah dia nunggu standby harus setiap hari makan. Berarti uangnya tambah keluar. Bukannya dapat duit malah ngeluarin duit. Ya, seperti itu. Jadi kami ada program keduanya mau bantu PMI apabila mereka punya sertifikat. Contoh welder kan punya sertifikat. Ya. Gitu. Ya, bisa kami tanpa biaya menyambungkan dengan end usernya di Korea Selatan. Ya, gitu. Tapi ya memutuskan yang guna yang tenaga kerja ini atau tidaknya ya semuanya ada dari mereka. Kami menyambung ke mereka sampai dorong bawa ke sana. Artinya abang memberikan tidak ada fee apapun begitu. Oke, abang memberikan jalan mudah bagi orang-orang yang berniat untuk bekerja di Korea Selatan. Betul. Kalau selain Korea Selatan nggak ada berarti nih bang? Bicara mau buka Jepang juga. Boleh Jepang juga. Ya, kami udah survei di Jepang banyak sekali perlu koki, juga terus yang rumah tangga, terutama mereka membantu orang-orang sudah umur lansia begitu. Bang, kalau ngomong, jadi berarti program abang tadi satu pendidikan, kedua tentang PMI. Ya. Kalau dari dua ini, jika nanti abang terpilih, targetnya komisi berapa nih bang? Beda ya program itunya saya lewat wadah yayasan Bangkim Peduli. Bangkim Peduli. Ya, begitu. Kalau komisi itu berdasarkan, setahu saya berdasarkan profesi yang sekarang ada. Oh begitu. Ya, begitu. Dan tidak harus karena saya kerja itu harusnya yang komisi ya pendidikan, bukan begitu juga ya. Tapi yang penting sebagai anggota legislatif ya yang penting apa yang perlu wadah untuk pemerintah bisa melaksanakan demi masyarakat, bukan demi manfaat ya, bermanfaat, kemaslahatan. Ya, bermanfaat oleh ya warga negara Indonesia kan begitu. Jadi berarti kami harus membuat undang-undang apa yang perlu yang sekarang. Contoh, coba Mas Oji, saya bisa menyambung dengan program saya juga, walaupun contoh di Komisi 3 pun juga contoh ya. Kenapa? Mas Oji tahu apakah kita ada enggak program pemerintah bantu biaya sekolah mahasiswa dengan bunga khusus? Pinjaman. Kalau pinjaman sih gue nggak tahu ya, tapi beasiswa full LPDP ada bang. Oh itu kan sangat terbatas. Ya betul. Dan itu ke luar negeri. Betul. Maksudnya dalam negeri pun juga. Oh. Kalau itu ada berarti orang tua mampu atau tidak mampu, yang penting anaknya pintar kan bisa kuliah kan. Betul. Tapi karena itu tidak ada, mereka tidak bisa lanjut kuliah. Jadi kalau memang pemerintah kau mau laksanakan berarti kan harus apa? Ada dasarnya apa? Undang-undang. Ya ditambah budget. Apa? Budget kan budget. Oh budget. Budget itu adalah APBN kan. Ya. Gitu. Jadi ya itu siapa bikin yang wadahnya? DPR. Ya berarti DPR itu harus ada inisiatifnya. Sedangkan anak-anak muda kita bangsa ini kan banyak sekali perlu bantuan biaya itu. Ya berarti seandainya ada undang-undang khusus untuk itu. Contoh seperti Amerika. Amerika itu rata-rata anak kaya atau anak tidak kaya pun juga pakai program itu semua. Ya kalau budaya Amerika, kalau udah lolos SMA, kuliah kamu sendiri. Kalau yang tanggung. Betul, sambil kerja atau apa. Betul. Kalau enggak mampu pinjam uang dengan bunga sangat rendah. Kenapa kita enggak coba? Kan begitu. Ya kita kan banknya, bank BUMN juga banyak, bank swasta komersial juga laksasanya cukup banyak, bisa laksanakan itu. Ya itu saya yakin itu fungsi negara, fungsi pemerintah. Kalau memang
mau laksanakan itu ya berarti harus membuat wadah. Membuat wadah. Buat wadah siapa? Oleh dari anggota DPR-nya. Jadi jauh lebih penting ya Bang dari makan gratis sama susu gratis. Itunya mungkin untuk bergizi ya, tambah gizi. Tambah gizi. Contoh dulu yang Korea, sekarang coba lihat pemain sepak bola Korea Ya. tinggi-tinggi. Dulu tahun 70-80 pemain Korea nggak tinggi-tinggi. Itu. Oh. Ya, kenapa? Memang waktu saya SMA tidak ada program itu. Yang kasih makan siang dari pemerintah nggak ada. Tapi yang sekarang ada. Saya nggak tahu sejak kapannya, mungkin 20 tahun 30 tahun lalu mungkin sudah ada gitu. Maka karena mereka kalau nggak kasih makan berarti mereka pasti malas atau nggak makan begitu ya. Betul. Tapi karena itu ada tambah gizi sekarang. Contoh pemain sepak bola juga tinggi-tinggi Di Korea sekarang ya Bang? Kalau contoh yang Sonny Son dan lain-lain tinggi begitu ya. Jadi ya itu khusus program mungkin sekarangnya paslon, salah satu paslon, tapi ya itu siapapun juga pakai program itu bagus begitu. Kenapa? Jadi menurut Abang tepatkah ini kita udah ngomong ke arah ini nih Bang. Tepatkah program membagi susu dan makan siang gratis diberlakukan di Indonesia? Ya, ada manfaatnya besar. Ya. Dan itu dirasakan oleh Korea. Ya, karena saya udah lihat kan di Korea menambah kesehatannya, karena tambah gizi, badannya sehat, pikirannya sehat, dan bentuk juga yang makin tinggi kan bagus gitu. Ya, menurut saya program itu sangat bisa bermanfaat oleh warga negara. Berarti tegak lurus sesuai dengan dukungan partainya. Tapi saya justru mau nanya ke Bang Kim, sesuaikah apa yang saat ini partai Bang Kim mendukung salah satu paslon, yaitu paslon 2 lah, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Bagaimana menurut seorang Bang Kim? Saya pikir itu harus tanyanya kepada juru bicaranya. Juru bicaranya tim suksesnya paslon 2 begitu ya. Saya datang ke sini sebagai caleg hanya dari Partai Golkar begitu. Oke. Tapi Bang Kim, ya paling tidak Bang Kim kan harus memahami bagaimana situasi politik saat ini di negara ini. Ya. Soal situasi politik yang belakangan ini terjadi Bang Kim. Bagaimana seorang Chong Sung Kim melihat situasi politik saat ini? Menurut saya ini jadi pesta pemilu begitu. Jadi cukup saya lihat semua nikmatin aja. Gitu. Kalau daripada cuma hanya pesaingnya berdua, ya bertiga itu lebih seru begitu. Lebih seru. Ya, dan bagi masyarakat ada pilihannya tambah. Gitu ya. Jadi saya ini sangat positif. Sangat positif. Ya. Jadi bagi warga negara pilihannya tambah, bagi penonton yang lebih banyak ada bahannya itu, dan bagi paslon harus lebih serius bikin program, dan ya mereka harus pemahamin segala sesuatu ya kebutuhan untuk bangsa ini. Dari beberapa debat-debat yang sudah terselenggara nih Bang, ada yang kurang menurut Bang Kim? Penyelenggaraan itu sedikit terlalu kaku. Ya, maksudnya di belakang pendukung sedikit diam, bilangnya diam, kesannya harap tenang. Ya, saya pikir itu nggak perlu gesture seperti itu. Cukup satu kali cukup, tapi saya lihat setiap kali seperti itu kayak sekolah TK atau SD begitu. Jadi saya pikir itu wajar aja. Dan mungkin penonton atau pendukung juga cuma sebentar juga langsung mereka diam dan duduk begitu. Tapi jangan terlalu kaku seperti itu. Kelihatannya sedikit kurang berkenan begitu. Ya natural aja gitu. Ya pendukung ya karena memang sosok yang mereka dukung yang bicaranya bagus kan. Wah, berarti kan begini. Tangan. Itu sangat wajar dan pantas begitu. Jadi penyelenggara acara itu MC itu nggak usah terlalu
kelihatannya Terlalu kayak sekolah tentara begitu. Jadi santai tenang, aja gitu. gitu, harap tenang Ya, gitu. Dikit-dikit santai harap aja. tenang gitu ya bang. Setiap kali dengan mukanya cukup muka tegang begitu kan. Jadi saya pikir nggak perlu lah, ya, biarin aja. Pasti pendukung juga mereka sendiri. Ya apa terus begini, tapi sebentar juga mereka duduk yang napi begitu. Oke. Mungkin cukup sebelum mereka mulai, ya udah sampaikan, kasih tahu ya paling ya 5 detik. 5 detik boleh, tapi setelah itu tolong duduk begitu kan. Cukup. Saya yakin hadir di situ juga udah terseleksi, orang bisa paham. Kalau cuma satu kali kasih tahu juga. Tapi setiap kali begitu itu kurang berkenan saya lihat. Malah justru jadinya mengganggu proses berjalannya debat ya bang. Ya itu kayaknya itu kalau minta saya opini ya. Iya nggak apa-apa. Tapi bang kemarin kan Presiden Jokowi ngomong malah nggak menyentuh substansinya. Saya pikir itu kan kewenangan KPU. Saya pikir tidak bisa intervensi. Dan cukup memang tidak ada perubahan juga kan. Nanti udah selesai begitu. Oke. Mungkin hanya sebagai bukan presiden, sebagai warga negara Indonesia, ya mungkin opini kali. Bang, kalau sebagai seorang yang politisi tapi ya suatu hal yang baru lah, segar. Saya pengen tahu nih, menurut abang negara ini butuh pemimpin seperti apa? Mungkin bisa benchmarking nih. Ini sangat sensitif punya begitu ya. Ini biar kita bisa belajar, sama-sama belajar. Berarti ini Mas Oji nanti bisa jadi naik ke ABC di New York atau Enggak, ini kan kita sama-sama belajar. Point of view atau pandangan seorang Chong Sung Kim, menurut Bang Kim, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia? Ya, pertama, kalau calon pemimpin harus punya hati hangat. Hati hangat terhadap masyarakat. Gitu. Ya, betul-betul dia bukan karena posisinya di situ, bukan. Memang dari kecil hatinya hangat. Kalau dari kecil hatinya hangat bagaimana? Pupuknya harus bagus begitu dari kecil. Pupuknya harus bagus. Ya, pupuk itu dapat dari mana? Dari orang tuanya. Berarti orang tua itu harus dulu ya. Orang tua itu betul-betul dulu baik dan dia mendidik anaknya dengan baik. Yang anak lahir dari situ. Itu pertama. Ya, saya nggak bicara itu kaya atau tidak mampu ekonomi, bukan ya. Tapi yang budaya rumah, orang tua selalu menyayangi anak dan didiknya dengan hati hangat dari orang tua, berarti dia dapatnya dari situ kan. Jadi pupuknya baik, berarti sudah ditumpuk di dalam badannya. Berarti dia sendiri juga punya jiwanya yang hangat juga. Hangat ya terhadap masyarakat. Itu pertama menurut saya. Kedua, karena ini Nusantara ini kan besar sekali. Betul. Hampir 5.500 km dari Sabang ke Merauke, begitu. Berarti harus ada kemampuan, ada jiwa powerful leader. Karena powerful leader bukan ini profesinya dulu apa, bukan itu. Jadi jiwa itu betul-betul menyambung dengan dari kiri sampai ke kanan, persatuan NKRI. Berarti orang itu harus punya jiwanya. Jiwa kepemimpinan ini ya powerful, yang sangat kuat. Ya leadernya begitu. Ya, jadi bukan karena bisikan dari kiri ke kiri, bisikan ke kanan bukan begitu. Walaupun dengan siapapun juga bicara, tapi pendirian sendirinya harus ada. Ya, orang itu perlu sebagai ya pemimpin di Indonesia. Ketiga, harus memahami, memanajemen negara ini harus bagaimana. Berarti dia betul-betul pernah training atau bekerja dengan ya sebagai anggota atau pimpinan lembaga negara ini. Begitu. Dia punya pengalaman ya bang. Betul, begitu. Ya jadi ya orang tidak pernah manajer, duduk di manajer, bagaimana memanajemen? Contoh HRD, orang tidak pernah yang memanage sebagai deputy, gimana bisa jadi direktur HRD-nya? Kan begitu. Ya, jadi
mungkin contek-contek bisa, tapi betul-betul dia enggak kuasain bahannya. Oke. Jadi ya pengalaman itu harus luar biasa dia punya. Dan dia sudah ada, bukan karena ada laporan dari staf atau kepala bagian atau kepala bidang bahwa bukan hanya tanda tangan. Bukan begitu. Harus kasih komen dan koreksinya. Kalau tidak bisa komen, tidak kasih koreksi, ya berarti apa yang posisi itu, fungsinya apa sebagai pemimpin begitu. Oke. Kalau dia bisa kasih komen, berarti dia sangat paham dari A sampai Z persoalan itu. Ya saya pikir 3 poin itu penting. 3 poin itu penting. Ya. Dan apakah 3 poin itu dimiliki calon presiden yang diusung oleh partai Abang? Ya kayaknya masing-masing ada kelebihan sama kekurangannya ada. Cuman poinnya beda aja. Poinnya beda aja, luar biasa. Ini menarik ya, seru banget karena bisa tahu point of view yang berbeda Bang. Dari selama ini kan kita terbiasa mengundang politisi yang template-nya hampir sama Bang. Penuh dengan diplomasi, gaya bahasa basinya Indonesia dan lain-lain gitu. Ini point of view yang berbeda, menarik sekali. Bang, pertanyaan yang terakhir Bang. Ya. Orang Indonesia tuh suka dengan komitmen Bang. Ya. Apa komitmen Abang kepada konstituen Abang jika nanti Abang terpilih menjadi anggota legislatif? Ya. Sebelum jawab itu, ya saya dari pertama sampai sekarang bicara nomor urut 7 dari Golkar, Chong Sung Kim ini tidak ada uang politik. Money politik. Ya, tidak ada ibaratnya serangan pajar, enggak ada. Kalau cuma hanya menunggu itu, jangan dukung saya. Jangan harapkan itu dari saya. Ya, betul. Itu saya bicara. Ya, jadi untuk pendukung saya yang masih ada di kelompok saya udah tahu hal itu. Oke. Jadi kedua, program-program saya terpilih atau tidak terpilih tidak ada hubungannya, tetap jalan melalui yayasan Abang tadi. Ya, itu komitmen saya. Oh, karena banyaknya ya namanya itu janji politik. Saya kapan bicara itu garansi. Saya bicara cuman karena kalau saya terpilih baru kan begitu omongnya. Kalau komitmen saya adalah tidak ada hubungan terpilih atau tidak terpilih. Tetap itu saya menjalankan program tersebut. Itu saja komitmennya Abang. Ya. Luar biasa. Jadi don't expect kalian dapat serangan pajar atas nama Chong Sung Kim. Ya, betul. Jadi kalau mau pilih, kalau orang yang seharusnya milih dan tahu Bang Chong Sung Kim, ya sudah memahami hal tersebut ya Bang. Ya, betul. Oke. Bang, satu lagi pertanyaan. Ya. Seberapa besarkah nasionalisme seorang Chong Sung Kim? Menurut Mas Oji gimana? Karena Mas Oji pasti kan banyak undang tamu-tamu ke sini. Jadi ya dalam pembicaraan dengan saya gimana? Pasti bisa ukur Bang. Ya. Saya ya seperti apa yang Mas Oji lihat, ya itulah itu Chong Sung Kim. Chong Sung Kim. Apa? Karena orang sudah lahir di Indonesia dan sudah 50 tahun itu bukan penting. Tapi yang penting ya jiwanya bagaimana. Yang seperti tadi bicarakan. Kontribusinya apa? Ya, hatinya gimana. Dan kemampuannya bagaimana. Punya enggak. Dan udah ready atau tidak. Udah siap atau tidak. Sebagai amanat dari masyarakat. Atau rakyat dari dapil saya. Udah siap atau tidak. Itu aja. Siap. Yang penting kapabilitasnya. Kalau kata Josoki. Saya yakin mungkin level A. Kalau di rapor tuh grade-nya A. Ya. Grade A-nya Bang ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Kim udah main ke studionya Ngomong Politik di Diskusi Kopi. Good luck Bang. Terima kasih. Semoga kami bisa melihat Abang di Senayan di DPR RI ya. Amin. Jangan lupa sama kami Bang kalau udah di DPR Bang. Oh pasti. Ini konten digital yang long last di YouTube bisa disaksikan anytime. Ya. Ya, jadi kalau Bang Chong Sung Kim berada di parlemen itu bisa lagi diputar lagi Bang. Oh iya. Jadi
Terima kasih sekali lagi Bang. Terima kasih banyak teman-teman Besti Ngompol yang udah nyaksiin konten ngomong politik kali ini. Jangan lupa disaksiin konten ngompol lainnya. Saya Rozi Effendi pamit. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya.